Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak, mana nih umat Islam ini yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi melantarkan anak-anak cucunya. Saya ini kalau di negara Arab justru gak dipanggil Habib, karena gak ada tradisi itu. Tradisi menghormati keturunan Nabi itu terbesar dan tertinggi di Indonesia. Di Indonesia. Karena itu saya tidak pernah percaya bahwa Indonesia ini pernah diazab. Betapapun kita kena bencana sering, itu bukan azab. Karena di sini jangankan Nabi, tapi keturunannya saja sangat dihormati. Siapa yang dimaksud? Ya para kabib. Ayo. Terus. Ayo mana? Yang Nabi Muhammad dalikan pada lebih nama. Yang dimana para kabib ini kan mengaku si paling cucu, jadi mereka tidak boleh ditelantarkan teman-teman, harus dimuliakan. Begitu paling ya. pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Jangan. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Iya, dalilnya mana? Dalil mana? Mereka ini bicara tanpa dalil, teman-teman. Ketika kita meminta dalil, si paling dalil. Seperti kemarin pembela habaib, yaitu siapa itu ya? Mas Ismail Khalili. Beliau itu ketika memberikan bantahan terhadap saya, memberikan pernyataan jawaban untuk Mas Heri Pras yang si paling dalil katanya. Kan memang agama ini dilandasi dalil. Ya, namun dalilnya juga bukan dalil yang bermasalah. Ketika dia membela junjungannya para habaib dengan dalilnya rata-rata bermasalah, teman-teman. Diriwayatkan oleh orang yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Jadi apa ya? Ya, rata-rata memang begitu. Apalagi ini, kalian harus memuliakan para habaib. Caranya bukan dengan beri infak atau zakat, tapi beri hadiah. Hadiahnya apa? Ya ini, dikasih hadiah pokoknya. Dan ini Bib, cash. Amin. Alhamdulillah. Ini cash dan ini cash baru buat Habib, semoga bisa jadi kendaraan surga buat Habib. Amin. Saya doakan Habib Abdullah juga dapat. Amin. Habib Kasir juga dapat. Mobil khusus, mobilnya yang keren. Amin. Assalamualaikum. Mau dicobain dulu kan? Mantap surantap. Jadi begitu ya doktrin mereka itu untuk menjadi orang mulia di Indonesia, untuk menjadi orang mulia di kalangan kaum muslimin, menjual nasab. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Ketika kita menyatakan mereka ini menjual nasab, mereka tidak mau, teman-teman. Enggak, kita tidak menjual nasab. Terus menjual apa namanya kalau kemana-mana menjual cucu, kalimat-kalimat cucu. Kita adalah cucu Nabi, cucu orang yang nomor 1 di dalam Islam. Itu apa namanya kalau bukan jual nasab namanya? Tak pernah, teman-teman, Hasan dan Husain menjual nasabnya demi kemuliaan. Saya adalah cucu Nabi Muhammad SAW, muliakan kami. Tidak ada pernah. Yang jelas-jelas mereka berdua cucu Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, hidup ketika Nabi Muhammad SAW masih ada. Mereka tidak pernah ngaku-ngaku kami cucu paling mulia, wajib dimuliakan, beri kami hadiah. Gak ada. Dan ketika kita membahas seperti ini, pasti mereka mengira kita benci zuriyah Nabi, Ahlul Bait. Sudah seperti orang Syiah, yang dimana orang-orang Syiah memang menjual Ahlul Bait. Di mana-mana orang Syiah, Ahlul Bait. Jadi ketika kita membicarakan hal seperti ini, mereka paling benci kepada Salafi dengan tuduhan-tuduhan Wahabi. Ketika kita menelusuri mereka-mereka yang benci kepada Salafi ini, kita bisa menandai, teman-teman, kalau mereka ini sejatinya ada kemiripan dengan beberapa aliran sesat, agama sesat. Salah satu contoh, mereka yang doyan teriak Wahabi. Di antara mereka ada yang berpaham Syiah. Syiah ini mengaku pengikut Nabi, keluarga Nabi, sedangkan Sunni pengikut sahabat Nabi. Jadi dipecah, teman-teman. Kalian pengikut sahabat Nabi, kami pengikut keluarga Nabi. Yo, mana yang paling utama? Mereka ingin diutamakan, dimuliakan. Syiah begitu, teman-teman. Jadi memecah belah antara sahabat dengan
keluarga Nabi. Ketika ditanyakan keluarga Nabi mana yang ketika 10 Muharram tepuk-tepuk nada, melukai punggung, melukai kepala, nikah mut'ah, seks bebas itu jatuhnya kalau sekarang. Bahkan ajaran yang paling ekstrim, ada sekelompok Syiah yang dimana menjadikan penyimpangan seksual menjadi ibadah. Ada videonya, pernah kita bahas dulu. Apalagi kesesatan di Syiah, melaknat para sahabat. Ketika mereka tidak melaknat para sahabat, disitulah mereka bertaqiyah. Jangan heran, taqiyah adalah ibadah paling utama bagi mereka. Jadi begitu teman-teman. Sama, mereka yang paling teriak kenceng Wahabi, ya mereka kalau tidak Syiah, ya Sufi. Karena memang keduanya ini mirip-mirip. Jadi ada beberapa identifikasi kalau kita ingin melihat siapa sih orang yang doyan teriak Wahabi. Segerombolan orang-orang yang mengaku dirinya tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, doyan teriak Wahabi. Kasihan umat, diajak untuk berpikir, meninggalkan takhayul, bid'ah dan khurafat. Mereka malah bikin-bikin teman-teman, bikin pemahaman begini, pemahaman begitu, sehingga apa? Mereka tidak punya akal sehat. Apa akal sehat? Yaitu berpikir cerdas. Bukan berarti mereka bodoh. Mereka bisa pinter, minteri orang bisa, tapi mereka tidak cerdas memilah mana nih yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah. Gak bisa mereka. Contohnya seperti salah satu Habib yang menyatakan buah ini halal, buah itu halal, dijadikan satu, rujak halal apa haram? Nanas halal apa haram? Timun, keropok, dadekno siji, rujak halal apa haram? Pinter loh. Jadi dia menganalogikan makanan dengan aturan beribadah. Apa ini namanya kalau tidak berpikir cerdas? Dia pinter teman-teman, pinter tapi tidak cerdas. Orang yang cerdas tidak akan menyamakan ibadah dengan makanan. Habib lagi. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, apa sih bid'ah? Bid'ah itu adalah ritual ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sekarang dibuat-buat. Maulid Nabi, tuntunan bacaannya begini. Di momen-momen tertentu berdiri mahlul qiyam, di momen-momen tertentu duduk, di momen-momen tertentu baca ini, baca itu. Kapan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan itu? Ibadah loh. Kalau berjalan, ya berjalan nih. Nabi Muhammad SAW pakai sendal, kita pakai sendal. Ini bukan ibadah. Berjalan itu bukan ibadah, teman-teman. Kecuali kita jalannya ke masjid. Setiap langkah kita bisa jadi pahala. Nabi jalan ke masjid pakai sendal. Itu namanya sarana. Pakai baju, pakai sendal, kadang pakai kuda. Kita bepergian, mau ke masjid, mau ke Mekah, mau ke sini, mau ke sana. Tujuannya apabila untuk ibadah, itu namanya sarana untuk menuju ibadah. Bukan ibadah baru. Tapi kalau sekarang enggak, motor, mobil, pesawat, mereka anggap ibadah teman-teman. Jadi kita beli motor, orang bikin motor, kita kendarai motor itu untuk masjid, dikira motor itu ibadah. Begitu bodohnya kah kalian memahami bid'ah? Ngeri teman-teman, ngeri. Jadi orang-orang di Indonesia terkhusus ketika kita membahas tentang Habib-Habiban ini, semakin kelihatan kenapa Indonesia banyak ajaran aneh nyeleneh. Ya karena oknum-oknum habaib banyak mendoktrinkan hal-hal konyol kepada umat. Kalian kalau mau memberi kepada habaib, jangan bilang zakat, jangan bilang infak, tapi bilanglah hadiah. Doktrinnya itu loh, dawir, bawa kiswah Nabi Muhammad SAW pakai kresek merah, ada uang. Apa namanya kalau bukan pembodohan umat? Semoga ini bisa dipikir ya. Kalau bagi yang bisa berpikir, kenapa rata-rata mereka tidak berpikir? Maunya apa? Maunya kekerasan saja. Apanya yang keras? Ya pemikirannya, hatinya, ucapannya. Bahkan bukan cuma keras, kotor banyak.